Nabi wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, hari ini yang tidak hadir siapa? Saya presensi dulu. Cindy. Hadir, Pak. Era Indrawan. Hadir, Pak. Prika Mela. Hadir, Pak. Astelia. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Putri Widianingrum. Hadir, Pak. Sabran Jamila. Hadir, Pak. Nidia. Hadir, Pak. Dea Ananda. Hadir, Pak. Norma Susila. Norma Susila. Fadila Syifa. Hadir, Pak. Yang belum ada Norma Susila. Oke, yang pertama saya ingatkan dulu bahwa kalian sudah semester 6. Nah, ini dimohon dengan sangat untuk bisa mengikuti apalagi mata kuliah metodologi, kemudian sama biostatistik ini. Ini fungsinya adalah untuk nanti supaya kalian nanti bisa mengambil skripsi, sehingga nanti harus benar-benar diikuti terus. Apalagi ini berkaitan dengan proses analisis data, kemudian kalau metopen proses membuat proposal, itu harus selalu kalian ikuti terus. Dan jangan sampai terlewat. Karena nanti proses proposal itu akan dimulai dari semester ini. Kemudian nanti di semester 7 kalian nanti tinggal apa istilahnya? Membuat atau nanti tinggal ujian proposal saja kalau kalian berhasil membuat proposal yang baik di semester ini. Itu langsung saja saya mulai untuk share screen. Oke, share screen saya sudah terlihat. Share screen saya sudah terlihat kan? Sudah, Pak. Oke. Ini tampilan SPSS-nya, ada yang sudah berhasil menginstal belum? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak, tapi masih loading. Oh ya. Oke, memang ini aplikasi agak berat kalau laptopnya spesifikasinya agak apa di bawah. Kemudian ini tampilan awalnya. Nanti kalau mau apa namanya menulis data, bisa new database atau dataset ini, atau ini di close saja boleh. Di close, terus kemudian nanti akan muncul apa namanya screen seperti ini bentuknya. Kemudian nanti yang akan saya jelaskan ini adalah namanya screen bar untuk menulis beberapa data yang kita peroleh dari hasil penelitian. Di sini nanti berisi angka-angka, tidak boleh huruf. Hanya angka-angka saja. Bagaimana kalau huruf? Kalau huruf sudah bisa. Seperti ini juga bisa. Tapi nanti tidak bisa dihitung, hanya misalkan nama responden saja. Misalnya X, A, B, D, E, gitu-gitu.
Jadi yang diisi hanya Mohon angka maaf, Pak. saja. Jadi hanya berisi angka-angka saja. Misalkan 1, 2, 12, 13. Nah, yang ini adalah koma. Di belakang koma ada 2 desimal. Nanti bisa dihilangkan, bisa juga ada di belakang koma ada 2 angka seperti ini, bisa juga. Ini data-data, terus ini nama. Nanti yang akan bar ini nanti bisa diedit, tapi tidak bisa diedit dari sini. Nanti bisanya dari variabel view. Kita dimulai dari yang ini dulu. Misalkan ada data sampai 5 saja. Terus kemudian di sini ada 1, 2, 1, 2. Misalkan di sini data responden saja. 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 3. Seperti itu. Misalkan kita mau membuat data-data ini dengan nama-nama, misalkan dari baris, dari baris yang ini akan kita ubah. Ini akan menyesuaikan nanti dari variabel view. Jadi kan di data view itu adalah data-data yang harus kita isikan berupa angka-angka. Kemudian diklik variabel view, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini nanti akan kita ubah namanya. Misalkan yang pertama tadi nama responden. Terus kalau yang nama ini tidak boleh spasi ya. Nama responden. Kenapa tidak spasi? Karena kalau spasi nanti tidak akan muncul atau tidak bisa, sehingga harus digandeng semuanya. Atau ditulis singkat juga boleh. Misalkan responden. Terus yang kedua misalkan jenis kelamin bisa disingkat juga. Terus data pendidikan misalkan. Pendidikan. Di sini dibiarkan saja tipenya karena semuanya menggunakan numerik. Ini beberapa data ini boleh diganti kalau misalkan menggunakan angka, uang, tanggal, dan lain sebagainya, itu boleh diganti. Boleh diganti tipenya. Misalkan nulis tanggal, nanti supaya bisa ditulis di data view, itu tinggal mengganti nanti tanggal. Kalau uang nanti tinggal klik dolar, nanti akan berubah sendiri. Kemudian kalau sudah klik OK, ini sebetulnya tidak perlu diganti. Bidit ini lebar, terus kemudian desimal di belakang angka tadi ada 2 desimal, ini bisa dinolkan, boleh juga tidak. Itu nanti tidak akan mempengaruhi hasil. Ini akan menjadi angka yang individual. Dan ini sudah berganti, nama-namanya seperti ini, seperti yang kita tuliskan tadi. Ini adalah kolom data responden, identitas responden, terus kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan. Pendidikan itu tidak bisa kita tulis pendidikan misalkan SD, SMP, SMA gitu, tidak bisa. Misalkan kita langsung menulis SD, SMP, SMA, itu tidak boleh atau tidak bisa, nanti tidak akan bisa dihitung. Dan ini hanya maksimal 2 huruf saja, jadi tidak bisa. Oke, begitu ya. Kalau ingin clear data, ini tinggal klik kanan di bagian ini, clear, nanti semuanya akan hilang. Itu terus sampai di sini. Kalau saya lebih suka ada 2 angka desimal di sini. Nanti kalau ada koma-koma, sehingga nanti bisa memudahkan. Kemudian label, labelnya apa? Labelnya di sini bisa dispasi kalau di sini. Nama responden, terus jenis kelamin, pendidikan spasi responden gitu. Di label ini bisa diganti dengan spasi juga. Terus values-nya ini kalau misalkan data respondennya tidak ada
apa namanya, data nominal, ordinal, dan lain sebagainya, itu tidak perlu diganti. Nanti kalian akan pelajari juga jenis-jenis data. Nominal, ordinal, interval, rasio. Kemudian bisa diklik, ini bisa diganti. Kalau misalkan ada jenis kelamin, kan ada 2 tingkatan, namanya data nominal. Dia hanya punya 2 tingkat, laki-laki, perempuan saja. Berbeda jenis. Klik value, kemudian dikasih angka 1. Labelnya apa? Laki-laki misalkan. Boleh misalkan 1 perempuan gitu juga boleh, yang 2 laki-laki gitu juga boleh. Kemudian klik add. Setelah itu apa? 2. 2 apa? 2 itu perempuan. Atau tadi dibalik juga boleh. Yang perempuan, yang 2 laki-laki, 1 perempuan gitu juga boleh. Tidak mempengaruhi. Terus kalau sudah klik OK. Nah, nanti di sini otomatis akan ganti. Loh, kok nggak ganti? Kita klik dulu di sini. Ada namanya, ada gambar seperti ini, nanti kita klik. Dia akan berubah sendiri nanti. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan sesuai dengan kode. Kalau 1 tadi laki-laki, 2 perempuan. Gitu ya. Sampai di sini paham? Halo? Paham, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Pak, iya Ya. sudah paham. Tapi mohon maaf, Pak. Ini yang SPSS yang Bapak berikan ini kan masih trial ya, Pak? Itu ada license. Jadi Ada kita nggak license. bisa masuk. Ada license-nya di Ya, bagian license-nya. sebentar. SPSS saya malah kehapus ini data masternya. Sebentar ya. Yang bagi yang belum bisa menginstal, silahkan mulai hari ini nanti pergi ke toko servis komputer atau servis laptop. Di samping kampus itu kan ada, minta bantuannya masnya untuk menginstalkan SPSS ini. Nah, di sini kan ada license-nya. Kita masuk sini. Kalau yang Windows-nya terinstall 32 itu tidak akan bisa diinstal. Tapi kalau Windows-nya sudah 64 itu bisa diinstal. Jadi harus support. Silakan yang belum bisa terinstall di laptopnya bisa minta bantuan ke servis komputer nanti supaya bisa diinstalkan. Karena ini nanti menyangkut kalau kalian punya aplikasinya kalian bisa mengikuti dan bisa berlatih secara langsung. Tapi kalau tidak bisa, kalian harus pergi ke tempat temannya untuk bisa belajar bareng. Oh, ini lisensinya itu di aplikasinya ya, Pak? Di dalam ini yang kan ada tulisan ini readme. Ini ada tulisan ini. Nah, yang ini kan sebelum instalasi dihapus dulu. Terus nanti setelah diinstal dia akan muncul lagi, atau yang ini bisa di license-nya bisa di copy di instalasinya. Yang ini bisa di copy di instalasinya. Oke, nanti saya tunjukkan. Nah, instalasi wizard-nya tadi muncul seperti ini nggak? Minta kode nggak? Enggak, langsung install. Oh gitu. Setelah menginstal minta lisensi. Nah, ini dimasukkan ini aja instalasinya, license-nya. Tapi
diusahakan tidak connect dengan internet ya Mbak ya. Itu terus nanti yang license ini di cut saja, di cut, terus cari di bagian instalasi Windows, sebentar, program file bukan ya, SPS IBM ini, SPSS statistik. Nah, nanti yang license itu dipastekan saja di sini foldernya. Di luar ini saja. Nanti klik yes gitu udah. Insya Allah bisa. Kalau bingung nanti bisa minta bantuan. Ya gimana? Ini berarti datanya nanti harus mati dulu ya Pak sama antivirusnya ya? Pakai datanya jangan sampai connect internet dulu ya. Nanti hasilnya langsung di klik kanan copy terus di paste di bagian C ini. C program file bisa activator ya. SS statistik. Nah, udah nanti langsung dipastekan di sini saja, klik yes. Oke, siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Terus kemudian di bagian pendidikan, nanti kalian bisa coba-coba ya. Di modul itu nanti kan sudah saya kasih worksheet, nanti dikerjakan sambil latihan di modul halaman 8 sampai 19 kalau nggak salah. Itu nanti buat latihan. Kemudian di hasilnya nanti di screenshotkan di worksheet. Terus yang bagian pendidikan, values-nya sama. Misalkan 1 itu SD, di add, kemudian 2 SMP, 3 SMA. Misalkan gitu. Oke. Nah, yang lain dihiraukan saja. Terus yang ini juga dihiraukan saja. Diabaikan saja, tidak usah diganti-ganti yang ini. Ini juga nggak perlu. Nah, ini bisa diganti. Misalkan ini hanya skill saja, atau hanya berupa angka saja. Terus yang ini laki-laki dan perempuan, itu data bisa diganti. Ordinal, nominal. Kalau nominal hanya memiliki kelompok tertentu saja, seperti laki-laki, perempuan, gitu. Kalau ordinal memiliki tingkatan, seperti SD, SMP, dan lain sebagainya. Karena laki-laki jenis kelamin ini boleh diganti, boleh tidak. Kalau mau diganti tinggal nominal, sama yang ini ordinal. Gitu. Sudah selesai. Kok tidak berubah? Ya, karena belum diklik ini. Kalau sudah diklik, akan otomatis ganti sendiri. Nah, semua data ini nanti kita bisa save atau bisa simpan. Klik save. Kemudian bisa disimpan. Latihan SPSS 2003. Klik save. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini namanya output, lembar output. Jadi akan ada 2 tampilan. Ini tampilan SPSS data. Kemudian yang satunya adalah output. Munculnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita akan menghitung semuanya data-data kita nanti semuanya akan muncul di sini. Nah, sebagai contoh kita kembali ke aplikasi. Sebelum ke menghitung itu nanti akan saya jelaskan dulu ini menu-menunya. Ini adalah open data. Open data itu data SPSS. Sebagai contoh misalkan
Misalkan, nah, aplikasi yang kita simpan nanti akan muncul seperti ini, .sav. Sedangkan yang output nanti akan beda lagi namanya. Sehingga nanti kita kalau ingin membuka file, tinggal open ini, terus dipilih filenya. Terus klik open. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini bersama dengan outputnya. Outputnya masih kosong seperti ini. Kemudian ada lagi, kalau ingin membuka file output, klik file, kemudian open. File, kemudian open. Nah, mau open data atau output. Biasanya kalau kita ingin membuka hasil yang kita hitung tadi, itu klik output, kemudian dipilih. Nah ini, kalau tadi aplikasinya .sav, kalau output, nah ini akan muncul .spv ini. Nanti klik terus open, sehingga nanti akan terbuka. Kita buka, hasilnya seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan output. Kalau ingin ngeprint bagaimana? Tinggal klik ini print. Kalau ingin mengekspor ke MS Word atau Excel bagaimana? Bisa diekspor. Ini namanya icon export. Klik export, nanti kita pilih. Kita pilih dalam bentuk MS Word bisa. Atau RTF ini bisa. Atau mau Excel bisa. PowerPoint juga bisa. PDF bisa. Word bisa. Ini tinggal pilih yang mana. Nanti akan muncul sesuai dengan data. Kalau sudah, kita close. Jangan lupa sebelum close, pastikan dulu data kita save-nya ini tidak nyala. Kalau masih nyala berarti belum di save. Usahakan klik save, nanti baru bisa di close. Klik close atau exit. Kita close akan muncul seperti ini. Oke, selain itu ada menu-menu yang lainnya. Ada print, kemudian yang ini untuk memanggil kembali berkaitan dengan rumus yang kita gunakan tadi. Ini undo, sama seperti MS Word. Undo itu untuk membatalkan perintah. Kalau salah itu bisa di delete atau di undo. Ini redo untuk mengembalikan atau membatalkan perintah yang pembatalan tadi. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Go to variable bisa untuk pergi ke variabel ini. Nah, ini namanya masing-masing kolom ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini adalah variabel sebetulnya. Variabel responden. Yang ini variabel jenis kelamin. Yang ini variabel pendidikan. Ingat ya, ini kolom, kolom, kolom. Kalau yang horizontal namanya baris. Terus untuk yang bagian sini ada namanya new. Jadi kalau ingin membuat data baru, tinggal klik new, nanti akan muncul halaman kosong. Tinggal mengetikkan lagi. Terus kalau new syntax, nah nanti akan wujudnya seperti ini. Nah, fungsi syntax ini saya belum pernah menggunakan. Mungkin barangkali kalau ada yang tahu nanti bisa
di sharing ke saya. Itu di exit, kemudian new bisa output, new output itu nanti akan keluar output lagi. Output itu seperti ini, akan menghasilkan output lagi. Setelah itu ada open, tadi yang saya jelaskan data atau output. Saya belum pernah menggunakan yang ini sama yang ini. Import data, nah, kita juga bisa mengimport data. Import datanya bisa dari Excel, kemudian CSV. CSV itu kalau kita save as Excel dalam bentuk CSV itu nanti bisa kita masukkan. Input dari Stata, nah itu bisa juga. Oh ya, aplikasi pengolah data saya lupa menjelaskan, selain SPSS ada aplikasi yang lain. Sebetulnya ada banyak ya. Kita bisa Excel, pakai Excel pun itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk mengolah data. Kalau kita bisa ahli dalam rumus Excel, itu juga bisa kita gunakan untuk mengolah data. Selain SPSS, itu ada namanya Stata. Stata itu bentuknya seperti ini. Nah, ini lebih rumit penggunaannya karena harus mengetikkan rumus, mengetikkan perintah untuk bisa mengolah data. Tidak seperti SPSS, tinggal klik terus otomatis akan menjadi data gitu. Tapi kalau Stata itu kita harus mengetikkan rumus-rumus. Sebentar, sebagai contoh saya bukakan. Nah, tampilan datanya pun juga akan berbeda. Untuk keunggulannya sebetulnya pakai Stata lebih akurat. Lebih akurat untuk perhitungannya. Dan dia juga tampilannya lebih banyak tampilan datanya atau hasil olah datanya. Sebagai contoh ini. Nah, kita harus mengetikkan perintah-perintah tertentu untuk menghitung, entah itu uji normalitas, uji uji beda, uji korelasional. Penggunaannya lebih rumit. Oh, ini enggak kelihatan. Ini datanya tampilannya seperti ini. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nanti kita menggunakan perintah-perintah baru bisa mengolah datanya. Selain Stata ada Lisrel. Nah, Lisrel itu program analisis data yang lumayan bagus juga karena dia bisa membuat pemetaan seperti ini. Misalkan kita mau mencari hubungan. Nah, dia akan menggambarkan seperti ini. Misalkan hubungan variabel ini terhadap ini. Nanti dia akan memetakan kira-kira mana yang memiliki hubungan keeratan yang lebih itu nanti akan tergambar datanya seperti ini. Contohnya seperti ini.
semuanya aplikasinya berbayar. Terutama juga SPSS itu juga berbayar sebetulnya. Makanya kalau kalian menggunakan aplikasi yang sekarang ini, jangan sampai menuliskan di skripsi penelitiannya, karena kalian menggunakan yang lisensi tidak resmi atau tidak beli. Kalau kalian beli itu nggak apa-apa. Saya menggunakan aplikasi SPSS 24 misalkan dengan lisensi ini itu boleh digunakan. Tapi kalau belum boleh, kalau tidak menggunakan aplikasi yang berbayar, cukup ditulis saja menggunakan aplikasi pengolah data atau aplikasi pengolah data statistik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk yang worksheet itu deadline-nya kapan ya Pak? Dikarenakan banyak teman-teman yang belum bisa menginstal aplikasinya Pak. Laptopnya nge-lag atau tidak bisa juga. Gimana, Mbak? Bagaimana Pak? Deadline waktu untuk worksheet-nya itu jam berapa nggih Pak? Nanti bisa dikumpulkan besok sambil install aplikasi SPSS-nya. Untuk modulnya bagaimana nggih Pak? Belum dikirim sama Bapak. Oh, belum saya kirim ya. Baru RPS-nya ya. Iya Pak, baru RPS sama worksheet sama timeline. Nanti silakan diinstal aplikasinya dulu, worksheet-nya bisa dikumpulkan besok. Ada yang belum paham? Saya belum, Pak. Yang belum di bagian mana? Maaf, Pak. Kayaknya dari awal deh, Pak. Tapi karena laptop saya ini nggak bisa dia, Pak. Gimana? Mohon maaf Pak, apakah recordnya bisa dikirim Pak? Nanti saya Soalnya tidak kirim. mengerti dari awal Pak, karena belum bisa nge-install aplikasinya. Ya, nanti saya kirim. Ini WhatsApp saya tuh lagi error ya. Pak, jika recordnya dikirim ke lewat YouTube, terus linknya dikirim ke kami, karena buat gambaran gitu Pak, bisa Ya, tidak nggak ya Pak? nanti saya upload dulu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Nanti linknya saya kirim. Saya kirim modulnya dulu.
Sudah masuk belum modulnya? Sudah, Pak. Oke, di-share ke teman-temannya ya. Terus kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini untuk save, save as, dan lain sebagainya. Nanti kalau ekspor juga bisa lewat sini, ekspor ke Excel atau ke dan lain sebagainya. Terus ada edit, itu ada undo, redo, cut itu untuk memotong, copy untuk mengcopy, clear untuk menghapus, insert variabel sama insert case nanti untuk menginsert kolom. Kalau misalkan ingin menyisipkan gitu, tinggal klik kanan insert variabel. Nanti dia akan muncul di sebelah kiri. Seperti itu. Tinggal klik ini, klik kanan, terus insert variabel. Atau lewat sini bisa tadi. Insert variabel. Insert case nanti akan muncul di atasnya. Seperti ini. Kalau ingin munculkan di sini, tinggal klik kolom yang ini, edit, terus insert case. Nanti dia akan muncul satu di sini. Kalau di blok semuanya, atau di blok 2, nanti dia akan muncul dua di atasnya. Edit, insert case, dia akan muncul dua di atasnya. Itu fungsi-fungsi yang perlu dijalankan. Terus view ini di status barnya, kalau misalkan ini dihilangkan, nanti status bar yang di sini itu akan hilang. Grid line itu apa yang namanya ya? Nah, garis. Kalau kita hilangkan, nanti dia akan hilang atau hanya polos seperti ini. Kalau dimunculkan bisa. Kalau labelsnya kita munculkan, kita klik, nanti akan muncul seperti ini, bukan berupa angka-angka. Terus itu menu view, terus menu data. Nah, ini beberapa data, ini bisa diabaikan saja. Nanti kita sambil latihan. Terus kemudian transform, ini kita bisa melakukan transformasi data untuk mentransformasikan ke dalam nilai ordinal, nominal, interval, rasio, dan lain sebagainya. Yang interval bisa dibuat nominal atau ordinal, seperti itu. Itu data transformasi. Kemudian analyze. Nah, fungsi analyze ini adalah yang paling banyak. Karena ini fungsinya adalah untuk fungsi statistiknya, untuk menghitung statistik. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengetahui terkait data responden, jenis kelamin sama pendidikannya, kita bisa klik deskriptif statistik
Oke, nanti tinggal centang-centang kalau misalkan ingin nilai minimum, maksimum, standar deviasi, ingin mengetahui nilai rata-rata, median, dan lain sebagainya, tinggal centang, continue. Kalau kita ingin bar atau chart, itu bisa juga. Klik continue. Kalau kita menginginkan presentasi, ya tinggal klik presentase. Kalau sudah tinggal oke, nanti akan muncul seperti ini. Masih proses, nah nanti akan muncul seperti ini. Min, nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, standar deviasi, nilai minimum maksimum, dan lain sebagainya.